Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 601, Merlin keponakannya Pak Mori, yang kemarin bermasalah dengan Kenshin. Tak disangka, Merlin juga akan membeli mobil mewah di sini. Singkat cerita, terkagetlah Merlin saat tahu ada Kenshin yang kerja cleaning service di dealer mobil ini. Merlin yang terkejut, langsung saja bilang, "Lo ini Mas Kenshin rupanya. Mas Kenshin kerja di sini. Oh ya Mas, sekalian aja ya. Tolong ya pilihkan mobil untukku. Aku sedang cari mobil nih saat ini." Merlin tersenyum-senyum. Dilihat teman dan pacarnya. Dilihat Sandria dan Jenna. Kenshin pun terkaget jadinya. Tiba-tiba ada Merlin yang menyapanya. Yang di luar dugaannya. Kenshin pun langsung menjawabnya. "Oh ini Mbak Merlin rupanya. Keponakan dari Pak Mori. Oh ini Mbak Merlin. Untuk mobil yang bagus itu. Mungkin ada di sebelah sana. Dengan harganya sedikit mahal. Tapi jauh lebih baik kan? Maksudnya yang itu lebih lengkap dalamnya. Lebih canggih alatnya. Kemarin adik saya juga membeli di sini. Dan itu mobilnya tinggal satu." Kenshin menunjuk dengan tangannya. Sebuah mobil Ferrari yang ada di pojokan. Si Jenna pun melihatnya. Sandria pun sama. Begitu pula Pak Jeffrey dan istrinya. Mereka bertanya-tanya, memang apa yang dikatakan oleh sopirnya. Sopirnya itu bicara tentang apa? Dan wanita itu siapa? Mengapa bicara pada sopirnya pula? Si Jenna dan Sandria masih saja memperhatikan. Begitu pula dengan Rega, sedang pacarnya Merlin. Serta juga temannya. Mereka masih tak mengerti mengapa Merlin bertanya pada cleaning service ini. Kemudian Merlin sendiri yang telah diberitahu Kenshin tentang keberadaan mobil itu. Merlin pun malah berkata lagi, "Oh ya Mas, kalau gitu antarkan saya juga ya ke sana untuk melihatnya. Aku ingin Masnya menjelaskan kelebihannya mobil itu di mana saja. Kan tadi Mas Kenshin ini bilang kalau adiknya kemarin baru beli mobil itu di sini. Jadi aku ingin tahu pastinya." Waduh, jawaban Kenshin malah jadi panjang. Kenshin yang berpikir agar Merlin cepat ke sana dan meninggalkan dirinya. Malah tak disangka, Merlin itu ingin mengajaknya untuk melihat mobilnya. Kenshin tak bisa menolaknya. Kemudian Pak Tanaka, yang melihat CCTV bersama anak buahnya. Pak Tanaka langsung menyadari kalau wanita itu pasti mengenal tuan muda. Pak Tanaka pun menyuruh marketingnya agar mengalihkan perhatiannya Merlin. Hingga Merlin didatangi salah satunya. Marketingnya lalu bilang, "Oh ya Mbak, memangnya Mbaknya ini mau melihat mobil yang mana ya? Biar saya yang menemani. Dan Mas ini biar melanjutkan kerjanya." Merlin menjawabnya, "Oh terima kasih Mbak, tapi saya mengajak Mas Kenshin ini saja. Karena lebih tahu mobilnya. Ayo Mas Kenshin kita ke sana." Waduh, Merlin ini gimana ya? Kok pura-pura akrab dengan Kenshin? Padahal sudah didatangi pegawai dealer mobilnya. Malah tetap meminta Kenshin untuk menemaninya. Wah, dari benci menjadi suka. Merlin yang kemarin jahat sudah berubah. Ingin melihat mobilnya bersama Kenshin. Dan Kenshin pun menjawabnya, "Oh ya baiklah kalau begitu." Kenshin pun berjalan ke depan. Si Merlin mengikuti. Pacarnya semakin cemburu. Temannya menjadi bingung. Hingga Kenshin telah tiba di mobil yang ditunjukkan. Merlin pun langsung bertanya, "Oh ya Mas, jelasin ke aku ya semuanya tentang kelebihan mobil ini kalau dibandingkan dengan yang di sini." Mendengar Merlin bertanya begitu, Kenshin tak ada pilihan selain juga mengatakan, apalagi dirasa Jenna dan lainnya. Mereka tak bisa mendengarnya karena jauh jaraknya. Hingga Sandria dan Jenna yang masih melihatnya merasa bertanya-tanya untuk kesekian kalinya. Jenna pun kemudian bicara pada customer service-nya. "Oh ya Mbak, mobil yang dilihat wanita itu mobil apa ya? Kan sama ya Ferrari-nya dengan Ferrari yang saya beli ini." Customer service-nya itu melihatnya. Langsung saja menjawabnya, "Oh kalau yang itu beda Mbak tipenya. Yang dilihat itu agak tinggi kelasnya.
Lebih mahal dari yang dibeli mbaknya ini. Dan itu pun hanya tinggal satu. Sudah tidak diproduksi lagi. Mungkin Mas itu tadi yang menunjukkan pada seorang wanita itu. Si Jenna terkaget jadinya. Sopirnya tahu akan mobil yang di situ. Dan hanya tinggal satu pula. Rasain lu Jenna, ngapain lu tadi nggak bertanya pada Kenshin? Malah melarangnya masuk ke dalam. Sekarang kan tahu jadinya. Mobil yang bagus itu dipilih orang lain. Dan Jenna pun bertanya lagi. Tapi itu kan sopirku ya mbak. Kok dia tahu ada mobil Ferrari yang bagus itu? Dari mana dia tahu memangnya? Customer service-nya pun menjawabnya. Oh itu mbak Mas Kenshin itu kan pernah kerja di sini. Jadi sudah sering melihat mobil-mobil yang bagus. Apalagi kerjanya cleaning service. Yang sering pula mendengar pembicaraan dari klien yang datang. Terlebih Mas Kenshin juga diberitahu oleh Pak Tanaka. Jadi hal itu sudah biasa mbak. Saya kira tadi mbaknya bertanya pada sopirnya. Ternyata tidak rupanya. Jenna pun cemberut mukanya. Sandria yang mendengarnya lantas bicara. Oh enggak apa Jenna, kan sama-sama mobilnya. Jadi nggak ada yang perlu dirisaukan. Si Rega cowoknya pun sama berkata. Ini juga bagus kok Mbak Jenna. Warnanya malah terang kalau dibanding yang itu. Si Jenna pun jadi adem hatinya. Karena temannya yang bilang begitu. Tapi Merlin langsung bilang pada marketingnya. Oh ya Mbak saya jadi beli yang ini. Hari ini juga saya akan melunasi. Dan Merlin bilang ke Kenshin. Oh ya Mas ajari juga ya saya di sini. Cara menghidupkan pintu otomatis dari mobil ini. Waduh Kenshin diminta Merlin untuk menaiki mobil yang baru dibelinya. Kenshin diberi kunci oleh marketingnya. Marketingnya itu bilang, ini Mas nggak apa dipakai saja di sini. Dan Mas Kenshin jalankan mobilnya saja di tengah. Masnya nggak usah khawatir juga. Untuk Mbak yang di sana tak akan curiga. Merlin pun mendengarnya. Tapi belum tahu maksudnya. Dan Kenshin mengiyakan. Kenshin masuk ke mobil Ferrari itu. Kemudian menyalakan mesinnya, memindahkan mobil itu ke tempat tengah. Hingga Jenna jadi terperangah. Sopirnya benar-benar bisa mengemudi Ferrari. Sandria dan cowoknya pun melihatnya. Begitu pula dengan Pak Jeffrey dan mamanya Jenna. Yang melihat itu juga. Kemudian Kenshin menunjukkan pada Merlin. Oh ini Mbak tekan yang di sebelah kanan. Sambil kaki kiri menginjak tombol di bawah. Seketika itu juga, terbukalah pintu di atas, dan pintu samping kiri dan kanan. Jenna makin cemburu jadinya, karena mobil yang dibelinya tak bisa membuka seperti itu. Hanya punya pintu otomatis di sampingnya. Sandria dan Rega pun terkejut pula. Ferrari itu punya fitur begitu. Lebih baik dari yang dipilih Jenna. Mamanya Jenna sampai berkata, tahu gitu Pak kita tadi tanya sopir kita. Terpaut 5 juta saja mobil itu bagus kayak begitu. Kamu si Jenna, suka marah pada sopir itu. Jenna menjawabnya. Kan Jenna kagak tahu mah kalau dia pernah kerja di sini. Lagian dia memang gak sopan sekali. Orang lain diberitahu. Tapi atasannya dicuekin. Biar Jenna tegur saja ke sana. Jenna pun berjalan begitu saja. Hendak menegur Kenshin. Yang saat itu ada Merlin di dekatnya. Sandria temannya pun mengikuti. Begitu juga Rega cowoknya, dan Jenna yang cemburu, karena Kenshin memilihkan mobil itu untuk orang lain. Jenna pun mendekati Kenshin. Dengan wajah marah Jenna bicara. Lu sopir lu kok kurang ajar sekali ya. Kagak memberitahu gua kalau ada mobil bagus begini. Malah memberitahu ke orang lain. Maksudmu apa memangnya? Merlin yang mendengar itu. Merlin yang menjawabnya. Maksudnya apa ya Mbak kok bilang begitu? Ini kan mobil saya baru membelinya. Dan ini saya minta tolong pada Mas Kenshin ini. Memang mbaknya ini siapa ya? Kok bicaranya tak sopan pada Mas Kenshin? Apa belum tahu atau gimana? Waduh gawat-gawat bicaranya Merlin. Akan membuka siapa Kenshin? Sandria pun mendengarnya. Dan Jenna menjawabnya. Lo ini kan sopir gua. Kok mbaknya minta tolong pada sopir gue? Gua ini atasannya. Dia ini bawahanku. Waduh Kenshin jadi rebutan. Oleh 2 orang wanita. Yang sama-sama cantik dan kaya. Merlin pun menjawabnya. Lombanya kok berani ya mengatakan. Kalau Mas ini sopirnya. Bercanda atau sudah gila ya situnya. Merlin yang tipikal pemarah pun keluar emosinya. Merlin tak segan-segan mengolok Jenna.
hingga keributan terjadi. Jenna pun membalasnya. Jenna kemudian berkata, asal lu tahu ya, gua ini putrinya pimpinan perusahaan. Kesini saja beli mobil mewah. Merlin langsung membalasnya. Apa lu pikir gua main-main ke sini? Gua ini juga sama tahu. Ini coba lu tanya marketingnya. Mobil ini sudah aku tanda jadi. Aku akan lunasi hari ini. Asal lu tahu juga, bokap gua juga punya perusahaan. Dan om gua pasti lu kenal. Namanya Om Mori, bos real estate ternama, yang punya banyak bisnis properti. Jadi lu kagak usah sombong ke gua. Wah gawat-gawat. Merlin dan Jenna bertengkar, hingga dipisah oleh pegawai di situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.